Puji syukur kami naikkan kehadapan-Mu, ya Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh memperingati hari ulang tahun daripada SKM yang ke-20 dan STP Makedonia yang ketiga. Ini bukanlah suatu kebetulan, ya, tapi karena anugerah daripada Tuhan yang boleh memimpin perjalanan daripada sekolah Makedonia ini. Untuk itu, mari kita boleh mengingat akan sejarah berdirinya daripada sekolah Makedonia ini. Sudah 20 tahun perjalanan dari sekolah Makedonia ini. Bukan suatu waktu yang singkat, tapi ada satu perjalanan yang panjang. Kita boleh mengingat, pertama kali sekolah ini didirikan karena Pendeta Bikman Sirait mendapat visi daripada Tuhan untuk mendirikan sekolah di tempat ini. Kalian boleh melihat daerah yang cukup hijau, ya. Tapi sebelum ada penghijauan seperti ini, tanah ini masih gersam, ya, banyak semak belukar. Yang sekarang boleh Ibu Bapak lihat jadi satu tempat yang hijau dan juga menjadi sekolah yang berkualitas, ya. Dan sekarang sekolah ini sudah berdiri dari PAUD, SD, sekolah menengah pertama, sekolah atas, dan juga STT. Pada saat ini kita boleh melihat di belakang satu monumen dari patung Pendeta Bikman, almarhum Pendeta Bikman Sirait. Monumen ini adalah sebagai pesan dari beliau. Beliau mengatakan kalau beliau meninggal, maka beliau menginginkan abu jenazahnya diletakkan bukan hanya di Jakarta, di mana keluarga dan rekan-rekan tinggal, tapi juga mau ditanamkan di daerah ini, di sekolah ini, bawah daripada monumen ini. Dan satu lagi adalah di daerah Papua, ya, yang sudah direncanakan untuk juga dibangun sekolah seperti ini. Beliau juga memesan gaya dari patung yang ada di hadapan kita. Jadi ini adalah desain dari Pendeta Bikman sendiri, ya. Beliau mengatakan nanti patungnya akan berbentuk seperti demikian. Nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Tangan kiri memegang Alkitab, yaitu menjadi dasar daripada kehidupan kita semua. Dasar daripada tindakan kita. Dasar kita menjalankan hidup ini. Jadi, tangan kiri memegang firman Tuhan, maka tangan kanan menuju keluar. Itu sebagai tanda dan pesan dari almarhum menyatakan bahwa kita yang sudah menerima anugerah Tuhan bukan untuk hanya melihat kebesaran karya, kagum akan karya Tuhan, lalu hanya untuk diri sendiri dan berdiam diri. Tapi apa yang sudah kita peroleh, apa yang sudah kita dapatkan dari anugerah Tuhan harus dikeluarkan, harus diberitakan keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu adalah pesan daripada almarhum. Kalau kita melihat semua yang telah direncanakan oleh beliau, maka kita boleh melihat kasih anugerah Tuhan luar biasa. Bukan berkat secara rohani saja, tapi kiranya juga boleh menjadi berkat khususnya di daerah ini lewat pendidikan, di mana anak-anak bisa sekolah, boleh memiliki pendidikan yang tinggi, boleh menjadi orang-orang yang berhasil di luar, bahkan boleh memasuki pejabat di pemerintahan sekalipun, ya. Jadi jangan pernah berhenti memberitakan kebenaran dan jangan pernah berhenti menjadi berkat lewat apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Saya teringat juga kepada mimpi beliau, ya. Seringkali dikatakan bahwa beliau ingin, kalau boleh, kalau Tuhan izinkan, sebelum meninggal, beliau menghasilkan 1000 sarjana dari tempat ini. Tetapi apa yang direncanakan dan yang diimpi-impikan, ternyata Tuhan mempunyai rencana yang lain. Kalau pada tanggal 28 Juni 2019, Tuhan memanggil beliau kembali menghadap Tuhan, pemilik semuanya, pemilik segalanya. Kalau almarhum sudah tidak ada bersama-sama dengan kita saat ini,
Dan kita tahu bahwa memang mimpi beliau belum tercapai, ya. Oleh sebab itu, mari kita semua yang masih ada di tempat ini boleh bekerja bersama-sama meneruskan perjuangan beliau untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan, memajukan khususnya daerah ini, masyarakat di tempat ini. Karena kita tahu bahwa pelayanan yang ada adalah milik Tuhan. Pelayanan ini bukan miliknya almarhum Pendeta Bikman Sirait. Kalau ini milik Bikman Sirait, maka ketika beliau meninggal, maka habislah semua. Ya? Tetapi kalau kita tahu bahwa pelayanan di tempat ini adalah milik Tuhan, bukan milik Pendeta Bikman Sirait atau milik keluarga atau milik yayasan. Tapi marilah kita menyadari bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita untuk meneruskan pelayanan Tuhan di tempat ini khususnya. SKM di tempat ini adalah salah satu dari misi kita bersama. Tetapi bukan satu-satunya. Ya, karena kita tahu masih banyak daerah yang membutuhkan pelayanan lewat pendidikan yang boleh memajukan masyarakat setempat. Kita yang sudah menikmati kasih anugerah Tuhan, mari kita bersama-sama membagikan kasih dan berkat yang sudah kita alami kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, suatu penghargaan kalau kita boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Entah itu kita sebagai pejabat di pemerintah, entah kita itu sebagai guru, entah itu kita sebagai pengurus, entah kita itu sebagai staf, ataupun kita sebagai murid-murid. Ya, setiap kita mempunyai panggilan masing-masing untuk bisa ikut bagian di dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, satu hal yang terakhir, saya kutip dari apa yang kutipan dari almarhum Pendeta Bikman Sirait yang mengatakan demikian. Tidak ada satu alasan apapun yang boleh membuat kita berhenti berkarya atau berhenti melayani Tuhan. Kiranya hormat dan puji hanya bagi nama Tuhan di dalam pelayanan yang boleh kita ikut ambil bagian di dalamnya. Mari saudara-saudara, masih banyak hal yang harus dikerjakan. Kita sudah mendengarkan tadi beberapa sambutan dan kata-kata yang mengingat kita, yang memberikan motivasi kepada kita untuk kita ikut ambil bagian dalam pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita. Mari saudara-saudara, kita bekerja sama, kita bergandengan sama. Kalau visi Tuhan sudah tinggal kepada almarhum, maka sekarang misi yang ada boleh kita lanjutkan bersama-sama. Puji Tuhan, segala hormat dan puji kami kembalikan kepada Tuhan. Ya, kita langsung saja pada prosesi pemotongan pita. Untuk bersama-sama menemani Bu Greta di sini, saya akan memanggil perwakilan dari yayasan. Yang pertama, dipersilakan Pak Yuke selaku pengawas Yayasan Mika, Pak Iwan selaku ketua Yayasan Mika, Pak Yeremia selaku direktur operasional, Pak Aiter perwakilan mitra, dan Pak Sugiarto serta Bu Haryati sebagai perwakilan donatur. Kemudian juga tamu dari SKPD Kabupaten Langga dipersilahkan untuk mendampingi Bu Greta